Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan terbaru kasus dari diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam video kali ini. Pertama adalah, kalau aku lihat dari keterangan terbaru dari kuasa hukum keluarga ADP, Dwi Librianto, yang mengatakan bahwa di 15 September 2025 kembali mendatangi Mabes Polri untuk menyerahkan surat terkait perkembangan penyelidikan. Karena memang kasus ini masih banyak yang misteri. Bahkan dari pihak kuasa hukum komplain sepertinya terkait dengan laporan dari gelar perkara yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, terus juga data-data hasil otopsi ataupun data penunjang lainnya pihak keluarga ataupun kuasa hukum masih belum mendapatkan keterangan secara resminya. Bahkan salah satu kritisi juga disampaikan dari Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno yang mengatakan bahwa ini kenapa kok kesannya kasus ini begitu buru-buru untuk ditutup? Apakah dengan ya ditutup atau tidak sebenarnya subjektif kita menilainya. Penyidik di Polda Metro Jaya mengatakan bahwa tidak atau belum ditemukan unsur pidana. Itu kan sudah mengindikasikan bahwa kejadian ini adalah karena keinginan dari almarhum Daru sendiri. Padahal harusnya kasus ini dibiarkan begitu saja, dalam tanda kutip adalah dibiarkan terus didalami tanpa ada statement sementara seperti itu. Nah, hal yang itu membuat kuasa hukum dari keluarga ADP juga berpikir, kenapa kok kesannya ini mau dibuat dituntaskan segera begitu. Nah, kemudian ada surat terbaru ke Kapolri pun juga yang disampaikan oleh pihak keluarga yang tujuannya adalah untuk minta perlindungan hukum plus juga dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang pihak keluarga juga meminta untuk dilakukan perlindungan, tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikologis. Nah, ada beberapa poin yang akan aku bahas kali ini dengan beberapa sumber yang aku dapatkan di sini teman-teman. Salah satu poin yang paling banyak di garis bawahi dicurigai begitu adalah dari detik-detik pertama pada saat almarhum itu ditemukan di kos-kosannya. Siswanto, penjaga kos, kita lihat videonya banyak yang beredar pada saat dia pertama kali melihat kondisi Arya Daru dengan lakban warna kuning tersebut. Ini mayoritas netizen tuh masih kayak gagal fokus. Kok Pak Siswanto kelihatannya tidak begitu kaget dengan reaksi yang pertama? Oke, ini adalah hal yang subjektif, tetapi ini bisa menjadi petunjuk. Ya, sampai sekarang memang tidak ada indikasi bahwa ada potensi Siswanto misalnya yang yakin ini ada unsur pidananya bahwa beliau terlibat, itu belum ada teman-teman. Cuman memang setelah kita lihat berkali-kali, kok kayaknya Pak Siswanto kelihatannya sudah terbiasa banget dengan pandangan seperti itu, nggak yang reaksinya gimana begitu. Tentunya hal yang subjektif. Terus di bagian yang berikutnya adalah tempat tidurnya tuh sangat rapi. Aku lagi melihat adalah foto-foto yang aku coba zoom lagi dengan kualitas lebih baik. Pastinya nggak bisa aku tampilkan di sini ya. Ini karena sangat sensitif sekali. Jadi dari kondisi terakhir di TKP, di tempat tidurnya almarhum Daru itu sangat rapi banget. Apakah mungkin kondisi rapi seperti ini dengan ditutupi oleh selimut warna biru, terus juga dengan lakban kuning, di dalamnya ada plastik, relatif sangat rapi, apakah mungkin ini dilakukan oleh dirinya sendiri begitu loh? Karena orang dalam proses untuk menuju pernafasan terakhir dengan cara kalau memang tidak ada keterlibatan orang lain karena dirinya sendiri, masa nggak ada pergerakan sama sekali. Bahkan ada salah satu petunjuk ya yang disampaikan dari pihak keluarga, ini aku tangkapnya lewat kuasa hukum, bahwa ada kayak celana nih. Celananya itu ada di bagian lantai di dekat tempat tidur. Ini sangat bertolak belakang dengan kebiasaan almarhum. Karena Arya Daru itu terkenalnya perfeksionis. Bahkan dalam ahli psikolog forensik pun salah satu poin yang aku baca di BAP-nya adalah almarhum termasuk orang yang perfeksionis. Dan ini pun juga sama dalam kehidupan sehari-harinya. Almarhum ADP orangnya sangat apik dan juga rapi. Dia tidak mungkin menaruh celana sembarangan, selalu ditaruh di gantungan baju. Nah, kita lihat dalam foto dan juga video di lokasi TKP terakhir, itu ada beberapa hal yang berada di lantai dekat tempat tidurnya. Kayak ada sarung, aku lihat, ada juga kayak celana,
dan itu adalah di luar kebiasaan. Di lain itu juga, kebiasaan dari Arya Daru dikatakan dari pihak keluarga bahwa lampu kamar mandi itu biasanya pada saat dia berada di kamar itu hidup. Tetapi pada saat malam kejadian, lampunya dimatikan. Jadi ada pola-pola atau pattern yang biasa dilakukan oleh almarhum, tapi tidak terjadi di malam hari itu. Nah, ada beberapa dugaan kalau aku tangkap di sini, misalnya dari kuasa hukum keluarga ya, yang sempat ngobrol beberapa kali denganku, bahwa beliau ini meyakini dan ada dugaan sangat kuat, menurut temuan-temuan yang sudah dilakukan beberapa waktu terakhir ini, dugaan saya, dia itu dihabisi setelah masuk kamar, setelah buang sampah, kemudian disekap, diberi obat tidur, lalu dihabisi, baru diplastiki, dilakban, dan diselimuti. Tentunya, dugaan dari tim kuasa hukum ini bisa terjawab dengan hasil otopsi dan juga forensik sebenarnya. Misalnya kalau kuasa hukumnya yakin bahwa ini dihabisi dulu sebelum diplastiki dan juga diberikan lakban warna kuning tersebut, itu kan bisa dicek di jaringan yang tertinggal di plastiknya. Itu bisa dilihat apakah ada indikasi tersebut sudah tidak lagi bernafas atau masih bernafas pada saat diplastiki. Itu bisa terjawab, terpatahkan dengan data otopsi dari plastiknya tersebut, dicek jaringannya ada nggak indikasi hidup. Namun sayangnya sepertinya dari pihak penyidik, terutama dari tim otopsi, mungkin ada miskomunikasi ya. Mungkin aja bahwa dari tim otopsinya tidak sedetail itu untuk melakukan pengambilan sampel di plastiknya, makanya tidak diperiksa. Bahkan juga ada dugaan beberapa statement dari kuasa hukum juga bilang, apakah beneran yang membuka plastik lakban warna kuning tersebut adalah dokter otopsinya atau di ruang forensik. Dugaannya sih kalau aku lihat dari beberapa foto sumber-sumber istimewa, tim otopsi itu cuma mendapatkan kondisi korban itu dalam kondisi sudah tidak ada lagi lakban warna kuningnya. Jadi dugaannya lakban warna kuning tersebut itu dibukanya adalah di TKP. Efeknya apa? Efeknya kita tidak bisa melihat lebih detail di mana awal atau pangkal dan ujung dari lakban warna kuning tersebut, karena bisa mengindikasikan apakah yang melilit tersebut adalah Arya Daru sendiri atau ada orang lain. Di samping dicek juga jaringan kulturnya apakah masih hidup atau tidak. Ini ada beberapa hal yang kesannya simple, tetapi ternyata kok sudah diteliti lebih dalam, ini sangat krusial ya, karena bisa menjawab berbagai macam teka-teki menggunakan data saintifik. Sayang banget. Bahkan ada beberapa CCTV kan yang kita lihat juga di lokasi TKP. Kalau aku lihat di bagan yang dibuat oleh tim dari Polda Metro Jaya ini, sepertinya ada salah satu titik CCTV yang aku lihat dari beberapa wartawan yang datang ke lokasi TKP di kos-kosan Arya Daru. Itu ada CCTV yang letaknya itu dekat pintu masuk sebenarnya, tetapi apakah dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum masih belum mendapatkan CCTV tersebut? Kayaknya sih memang masih banyak yang kesannya kayak dirahasiakan, karena aku lihat kan dari keterangannya Dwi Librianto, salah satu penasihat hukum di sini, mereka mengeluhkan data-data informasi terkait dengan kejadian kliennya ini, keluarganya, kok mereka tidak bisa mendapatkan secara gamblang gitu. Bahkan CCTV pun yang ditunjukkan ke media sepertinya juga tidak jauh berbeda seperti yang didapatkan dari keluarga, atau bahkan jangan-jangan keluarga pun juga lebih banyak mendapatkan informasi dari media. Takutnya kan hal yang seperti itu, padahal dari Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno harusnya sih pihak keluarga itu diberikan data selengkapnya, dan memang kan dari pihak keluarga sudah mengirimkan surat beberapa kali, baik itu ke Bareskrim, ke Mabes Polri ya, terus juga ke Kapolri, bahkan juga ke instansi yang lainnya. Ini artinya pihak keluarga kalau aku lihat strateginya tuh sudah luar biasa, kayak apa ya, udah hampir give up kah atau menyerahkah dengan perjuangan selama ini. Aku sih berharap bakal ada keajaiban-keajaiban dari Tuhan ya, karena aku yakin ada kalau sebuah atau seseorang, sebuah lembaga atau seseorang sudah kebangetan banget, aku yakin akan ada semesta itu ngebantu untuk menyeimbangkan. Dan aku yakin dengan teka-teki yang masih menimbulkan pertanyaan masyarakat, ini ada indikasi bahwa
sesuatu hal yang tidak seharusnya terjadi, prosesnya nggak benar, mungkin ke arah sana. Karena kalau yang berpikir curiga cuman 10% lah, atau bahkan 20%, kita masih bisa pahami. Tapi kalau yang curiga dengan kasus ini lebih di atas 50%, kita bisa lihat dari sosial media yang masih tetap yakin bahwa Arya Daru ada unsur pidananya, ya aku yakin ada sesuatu hal yang sepertinya disembunyikan. Salah satu poin aja, saksi-saksi utama yang bersama Daru di malam kejadian pun tidak ada keterangannya sampai sekarang. Apalagi ada sosok yang dugaannya inisial V tersebut yang diduga memiliki hubungan dengan ya almarhum Daru. Mohon maaf harus disampaikan karena pada saat keterangan penyidik di Polda Metro Jaya mengatakan menyebutkan sosok V atau Farah tersebut itu dikatakan ada hubungan atau urusan pribadi dan sensitif yang kesannya itu kayak apa. Kemudian dengan barang bukti yang ada alat kontrasepsi yang mau dibuat framing kesannya bahwa ada kelainan dan sebagainya. Karena ada salah satu statement disampaikan dari kuasa hukum ADP juga bilang bahwa Arya Daru, mohon maaf dengan segala hormat harus disampaikan, mengalami juga permasalahan di bagian sensitif prianya. Ada kalau nggak salah mungkin ED seperti itu, dan ini kan mengindikasikan bahwa ya walaupun tidak menjamin 100%, tapi paling tidak bahwa sosok tersebut bukanlah yang orientasinya begituan terus gitu loh. Karena memang ada beberapa poin yang ngebuat masyarakat itu heran dengan kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga, bahkan pihak keluarga pun sekarang meminta perlindungan oleh LPSK. Aku yakin kenapa pihak istri masih belum mau berbicara ke media secara terbuka, hanya lewat orang-orang yang dipercayainya, karena ada sesuatu hal yang dia pun sedang dealing dengan diri sendiri, dan dugaan sangat kuat sih, banyak netizen yang bilang karena dia juga melindungi kedua buah hatinya yang juga masih punya masa depan. Takutnya nanti kalau terbongkar dengan secara frontal akan mengenai orang-orang yang disayangi lainnya. Kita berdoa ya teman-teman, semoga dengan temuan-temuan terbaru atau pendalaman-pendalaman terbaru dari kasus ini, mudah-mudahan dari Polri, PMJ, Polda Metro Jaya, penyidiknya, kalau memang dirasa membutuhkan bantuan dari tim Mabes Polri, aku rasa nggak ada salahnya gitu dikerjakan bersama tim yang lebih besar lagi. Itu dulu yang bisa aku update mengenai kasus ini. Kalau ada update terbaru, silahkan kabarkan aja ke sosial media lainku, seperti di Instagram, Facebook page, ataupun juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa semuanya. Bye.